Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supreni. Saya selaku moderator pada kajian pagi hari ini dengan tema Meniti Jalan Menuju Tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, yang saya hormati Al-Ustadz Abu Gaisa Hafizahullah Ta'ala, yang terhormat para peserta kajian pada pagi hari ini, dan yang terhormat serta saya banggakan para panitia kajian sekalian. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa memberlangsungkan acara ataupun kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Gaisa Hafizahullah Ta'ala. Selayaknya dan sepatutnya tak lupa pula kita selalu dan senantiasa untuk mengingat serta memurojaah apa-apa ilmu yang telah kita dapatkan, baik yang telah kita dapatkan kemarin, sekarang, dan seterusnya. Untuk kajian pada pagi hari ini, langsung saja kita mulai dengan tema Meniti Jalan Menuju Tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Gaisa Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya insya Allah terdengar jelas ya suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu walaupun dalam pertemuan yang berjarak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kepada penyelenggara kajian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan, memberikan pahala, memberikan keberkahan sehingga bisa terlaksananya kajian ini. Dan kepada hadirin sekalian, kepada jamaah yang mengikuti kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa betul-betul menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dalam keimanan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya hingga akhir hayat kita insyaallah. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah disampaikan, tema kita pada pagi hari ini adalah meniti jalan menuju tauhid. Pembahasan yang sangat penting untuk bisa kita pahami bersama, karena memang ketauhidanlah yang menjadi inti dari kehidupan manusia.
tidak ada kehidupan yang akan membawa kebaikan untuk manusia kecuali ketika kehidupan itu diisi dengan ketauhidan. Ketika kehidupan itu adalah kehidupan yang mengaplikasikan ketauhidan di dalamnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa tidak lain tujuan dari dihidupkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kecuali untuk menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan kecuali agar mereka menjalankan peribadahan hanya kepadaku saja. Dalam kata lain, tidak lain diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjalankan ketauhidan kepada Allah. Para ulama menyebutkan illa liya'buduni ay liwahiduni, yaitu agar mereka menjalankan ketauhidan kepadaku. Ada beberapa poin yang insya Allah kita sampaikan di pagi hari ini. Hal-hal yang penting untuk kita pahami di awal dalam pembahasan tauhid. Mungkin kita akan membagi nanti beberapa poin. Yang pertama yang harus kita pahami dari pembahasan tauhid adalah memahami pengertian tauhid itu sendiri baik secara bahasa maupun secara istilah. Karena tidak mungkin kita melakukan pembahasan tentang sesuatu kecuali setelah kita memahami makna atau definisi dari sesuatu yang sedang kita bahas. Jangan sampai kita membahas sesuatu sudah panjang pembahasannya namun pengertiannya sendiri kita tidak memahami. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita akan sampaikan pembahasan tentang ahamiyah dari tauhid atau urgensi dari tauhid itu sendiri. Kenapa tauhid itu begitu penting untuk dipelajari dan dipahami oleh kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga mungkin nanti kita akan menyampaikan fadailut tauhid, keutamaan-keutamaan, hal-hal yang akan didapatkan oleh manusia yang menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang syahadatan atau dua kalimat syahadat seputar syahadat tauhid dan syahadat rasul yang merupakan kalimat utama yang menjadi penentu seseorang beragama Islam atau tidak, yang menjadi kalimat utama atau dasar dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang syahadatani atau dua kalimat syahadat ini, seputar makna dari syahadat itu, kemudian syarat-syarat, kemudian rukun-rukun dan konsekuensi dari masing-masing syahadat. Mudah-mudahan waktu yang kita miliki hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa mencukupi. Kalaupun mungkin tidak mencukupi, ya insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Dan masih banyak sebetulnya pembahasan yang harus difahami dari tauhid. Mungkin untuk hari ini kita akan coba terlebih dahulu membahas poin-poin tadi sebagai dasar atau acuan untuk pembahasan yang lebih dalam dan yang lebih luas nantinya insya Allah. Baik, langsung saja kita akan memulai pembahasan yang pertama. Poin pertama yaitu pembahasan tentang makna dari tauhid itu sendiri. Makna dari tauhid, ya. Tauhid
mungkin harus kita pahami maknanya baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Tauhid itu secara bahasa lughatan maknanya adalah ja'ala syai'a wahidan la ghairahu. Tauhid secara bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu hanya satu-satunya, tidak ada yang lainnya, tidak ada selainnya. Itu makna tauhid secara bahasa. Sehingga ketika ada seorang yang mengatakan mentauhidkan sesuatu, berarti dia menjadikan hanya sesuatu itu satu-satunya tanpa yang lain. Ketika kita berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tanpa ada yang lainnya. Itu makna tauhid secara bahasa. Jadi tauhid secara bahasa itu kita bisa membaca atau mengetahui dari beberapa keterangan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, bahwa tauhid itu sendiri adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang terambil atau yang merupakan kata masdar dari kata kerja wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, yang maknanya tadi kita sebutkan ja'ala syai'a wahidan la ghairahu. Menjadikan sesuatu hanya satu-satunya, tidak ada selainnya. Itu makna tauhid secara bahasa. Adapun makna tauhid secara syar'i, secara istilah syar'i, biasa diungkapkan oleh para ulama, tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ifradullah ta'ala mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu-satunya. Nah, apa yang harus diesahkan, yang harus dijadikan dari Allah sebagai satu-satunya itu? Pertama, birububiyatihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Nanti kita akan sebutkan, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan rububiyah. Wa uluhiyatihi, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini makna tauhid secara istilah syar'i. Kita ulangi, ifradullah ta'ala bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Adapun makna dari rububiyah, apa sih rububiyah? Yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala harus diesahkan dalam rububiyah. Rububiyah itu maknanya adalah af'alun laisa ahadun yaf'aluhu illallah. Rububiyah itu artinya perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa melakukan perbuatan tersebut. Itu yang disebut dengan rububiyah. Seperti menciptakan, contohnya. Menciptakan itu adalah perbuatan yang hanya khusus bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Maka penciptaan atau menciptakan itu adalah termasuk rububiyah yang kita harus meyakini keesaan Allah dalam hal ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun selain Allah yang bisa melakukan penciptaan. Kemudian tadbir, pengaturan alam semesta,
Alam semesta ini hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Maka at-tadbir, pengaturan alam semesta ini adalah termasuk bagian dari rububiyah yang harus kita esahkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian meluaskan rezeki, menyempitkan rezeki, itu adalah termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita esahkan. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, tidak ada selain Allah yang bisa melakukan. Itu namanya rububiyah. Sehingga yang pertama yang harus ditauhidkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuknya, yaitu rububiyah pertama. Yang kedua, uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu bisa kita maknai dengan haqqul ibadah alladzi laisa ahadun mustahiqqun bihi. Hak untuk diibadahi yang tidak ada seorang pun berhak untuk mendapatkannya. Jadi uluhiyah artinya adalah hak untuk diibadahi dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah, tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun harus kita yakini. Ini yang disebut dengan uluhiyah. Sisi yang harus diesahkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tauhidkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah uluhiyahnya, hak untuk mendapatkan peribadahan dari setiap makhluk. Kemudian yang ketiga tadi, wa asma'ihi wa sifatihi, kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita harus meyakini bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada seorang pun yang memiliki sifat seperti itu, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian dari tauhid yang kita sebutkan tadi. Jadi kita ulangi, pengertian tauhid secara bahasa atau lughatan artinya ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian secara istilah tauhid artinya tadi ifradullah ta'ala bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya serta asma wa sifatnya. Itu poin pertama yang menjadi pembahasan kita di pagi ini tentang tauhid, yaitu dari ta'rif atau makna pengertian tauhid itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita sampaikan di pagi hari ini adalah tentang ahamiyah dari tauhid, ahamiyatul tauhid, atau sisi penting urgensi dari tauhid. Mengapa tauhid itu begitu penting untuk kita pahami, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita? Ada beberapa ahamiyah yang akan kita sebutkan di kesempatan kali ini. Yang pertama, at-tauhidu huwa haqqullahi azza wa jalla ala ibadihi. Yang pertama dari ahamiyah tauhid yang kita sebutkan di pagi hari ini adalah bahwa tauhid itu adalah hak yang harus diberikan oleh setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah yang harus dijalankan, yang harus ditunaikan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Faqala ya Mu'adz, hal tadri haqq Allah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ketika Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah pada suatu hari membonceng di belakang Nabi SAW di atas sebuah keledai, seekor keledai yang biasa dipanggil dengan Ufair. Maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa inna haqqallahi 'ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, wa haqqal ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Kata Nabi SAW, fa inna haqqallahi 'ala ibadihi, sungguhnya hak Allah yang harus ditunaikan, yang harus diberikan oleh hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, bahwa hamba-hamba itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, dan haknya hamba yang akan diterima oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, dari siksaannya. Nah, ini ahamiyah yang pertama yang kita sebutkan dari ahamiyah tauhid, yaitu bahwa tauhid adalah haknya Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Dan kita bisa bayangkan ketika ada hak orang lain yang tidak kita berikan, yang kita tahan, yang kita tidak tunaikan, maka orang yang memiliki hak itu akan merasa terzalimi, akan merasa marah, akan merasa tidak senang pada kita. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk kita tauhidkan, namun jika kita tidak mentauhidkan Allah, kita malah melakukan kesyirikan, berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Allah tidak murka, bagaimana Allah tidak marah kepada kita? Maka pantas Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan ketauhidan kepada Allah, karena itu adalah hak Allah yang ketika kita tahan, ketika kita tidak berikan, akan membuat kita seakan-akan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya kita zalim kepada diri kita sendiri. Maka Allah sangat membenci, Allah sangat marah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Bahkan Allah mengancam tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, dan Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Itu yang pertama dari ahamiyah tauhid. Kemudian yang kedua dari ahamiyah tauhid adalah at-tauhidu huwa
al-ghayatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Yang kedua yang kita sebutkan dari ahamiyah tauhid pada kesempatan kali ini adalah bahwa tauhid adalah tujuan puncak dari diciptakannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya terutama jin dan manusia tidak lain adalah untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Dhariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah dan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menjalankan peribadahan hanya kepadaku saja, atau dalam kata lain hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah tugas utama yang harus dipahami oleh manusia. Tugas mereka dalam kehidupan ini adalah untuk menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada tujuan lain dari Allah menciptakan manusia kecuali untuk menjalankan ketauhidan. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu harus berkaitan dan harus berlandaskan dalam rangka menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan kalimat dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kalimat nafi, kalimat peniadaan, kalimat tiada, tidaklah, sehingga bahasa seperti ini bisa dipahami bahwa tidak lain, sehingga tidak ada tujuan lain, seakan-akan tidak ada tujuan lain dari penciptaan manusia kecuali hanya untuk menjalankan itu. Adapun kegiatan lain, aktivitas lain dari manusia tidak boleh dilakukan kecuali dalam rangka menjalankan ketauhidan atau dalam rangka mendukung ketauhidan kepada Allah atau hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari ahamiyah tauhid adalah at-tauhidu huwal ghayatu min irsalir rusuli. Tauhid adalah tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada manusia tidak lain adalah untuk menyerukan mereka, mendakwahi mereka agar menjalankan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan dan apapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad ba'atsna, sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat yang Allah bangkitkan, manusia yang Allah hidupkan di setiap zaman, rasulan, Allah utus kepada mereka rasul. Untuk apa rasul itu diutus oleh Allah? Ani'budullaha, agar para rasul yang diutus tersebut menyerukan kepada umat, u'budullaha wajtanibut taghut, menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan lain dari ungkapan tauhid. Tauhid itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ayat ini disebutkan, diungkapkan dalam seruan para rasul, u'budullaha wajtanibut taghut.
Kemudian yang keempat dari ahamiyah tauhid yang kita sebutkan di kesempatan ini adalah at-tauhidu huwa awwalu ma yud'a ilaihi. Bahwa tauhid itu adalah perkara pertama yang disampaikan dalam dakwah, perkara pertama yang didakwahkan ketika dakwah diserukan kepada manusia. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk berdakwah kepada atau ke daerah-daerah lain, maka Nabi SAW berpesan kepada sahabat yang menjadi utusan tersebut, menjadi dai yang diutus oleh Rasulullah tersebut, agar hendaknya yang pertama diserukan, yang pertama disampaikan, hendaknya ajakan pertama yang mereka lakukan adalah untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang diutus untuk berdakwah. Kemudian yang kelima dari ahamiyah tauhid yang akan kita sebutkan adalah bahwa tauhid itu adalah syarat dari diterimanya amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi at-tauhid huwa syartu qabulil amal saleh. Syarat diterimanya amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan disebut amal saleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia kecuali dengan dasar ketauhidan. Tidak akan disebut amal saleh kebaikan yang dilakukan kecuali didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan atau orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia tidak akan diterima oleh Allah, hanya akan dilihat oleh manusia di dunia sebagai kebaikan yang dilakukan olehnya. Namun ketika sampai di akhirat nanti, amal-amal itu tidak akan bernilai sama sekali di sisi Allah, hanya akan menjadi debu yang hancur yang akan habis tertiup angin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang melakukan kesyirikan maka akan terhapus semua amal kebaikan yang dia lakukan. Kemudian yang keenam dari ahamiyah tauhid yang bisa kita sebutkan di kesempatan ini adalah bahwa tauhid itu adalah isi kandungan seluruh Al-Quran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyebutkan inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun lit-tauhid. Sesungguhnya setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu
kandungannya tidak lain adalah ketauhidan. Kandungannya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an memang kalau kita renungkan, kalau kita berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, setiap ayat Al-Qur'an itu ternyata mengandung penjelasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pembahasan yang kedua yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang ahamiyah at-tauhid, urgensi dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan yang ketiga yang ingin kita sampaikan mungkin adalah tentang fadhailut tauhid, keutamaan tauhid. Ada beberapa keutamaan atau dampak yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berusaha menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ada buah atau hadiah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Yang pertama mungkin kita bisa langsung. Yang pertama dari fadhailut tauhid adalah tauhid menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menjadi sebab diampuninya dan dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna adam law balagta dhunubuka law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna adam innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau menyeruku, selama engkau berharap kepadaku, selama masih ada pengharapan darimu terhadapku, maka aku akan ampuni apapun keadaanmu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, jika seandainya dosa-dosamu itu sampai setinggi langit, sampai memenuhi langit, tsummastaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu yang setinggi langit itu dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian engkau bertemu denganku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, engkau menemuiku dalam keadaan bertauhid kepadaku, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Nah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang betul-betul berusaha menjalankan ketauhidan kepada Allah, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang Allah kehendaki apapun keadaannya, selama manusia tersebut
tidak melakukan kesyirikan kepada Allah selama dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang pertama, keutamaan pertama yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berusaha menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-tauhidu a'zamu asbabi dukhulil jannati wan najati minan. Fadilah yang kedua dari tauhid, keutamaan yang kedua adalah bahwa tauhid itu penyebab terbesar bagi masuknya seseorang ke dalam surga dan terbebasnya ia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah sebab utama yang akan membuat manusia dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk dimasukkan ke dalam neraka, mengharamkan untuk masuk ke dalam neraka man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang ia tujukan ucapan tersebut mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dari fadailut tauhid, keutamaan tauhid. Ya, apa yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid adalah dia, tauhid itu adalah penyebab utama dari dimasukkannya manusia ke dalam surga dan dibebaskan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari keutamaan tauhid adalah at-tauhid yusahhilu 'alal 'abdi fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan seorang hamba dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memandang kebaikannya, akan membalas kebaikannya, maka akan mudah untuk melakukan berbagai amal-amal soleh, berbagai kebaikan-kebaikan. Karena dia meyakini bahwa pahala yang akan Allah berikan karena perbuatan baik yang dia lakukan, yang diniatkan untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah, itu akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah nanti di akhirat. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keyakinan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketauhidan, maka dia akan betul-betul mengharapkan wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meyakini betul-betul dengan keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa takut dengan azab Allah yang begitu pedih, sehingga untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan akan menjadi mudah karena keyakinan tersebut. Nah, kemudian yang keempat yang bisa kita sebutkan dari fadilah tauhid adalah
At-tauhidu yukhaffifu 'anil 'abdi al-makariha wa yuhawwinu 'alaihi al-alam wal masa'ib. Tauhid, keyakinan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat seorang hamba merasa ringan ketika menghadapi hal-hal yang tidak dia sukai, mungkin berupa takdir-takdir yang tidak dia sukai, yang tidak sesuai dengan harapannya, atau akan meringankan, akan membuat hamba menjadi mudah ketika melewati musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang dialami olehnya. Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi tenang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menjadi tenang apapun yang dia rasakan, karena dia yakin apa yang dia rasakan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang berusaha untuk betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tauhid dari fadilah atau keutamaan tauhid adalah at-tauhid yuharrirul 'abda min riqqil makhluqina والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجله. Tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, itu akan membuat hamba terbebas dari penghambaan kepada sesama hamba, kepada makhluk. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan tunduk, dia hanya akan beribadah, dia hanya akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilah yang berhak untuk dia ibadahi, sebagai yang berhak untuk dihambakan diri kepadanya, dan dia akan terputus dari keterikatan kepada makhluk. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menggantungkan diri kepada makhluk-makhluk Allah yang sama dengan dirinya, yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dihilangkan oleh Allah rasa takutnya, rasa harapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, tauhid adalah masdarul amni wal ihtida. Salah satu keutamaan atau fadilah dari tauhid adalah tauhid sebagai sumber dari rasa aman yang akan didapatkan oleh manusia, dan tauhid merupakan sumber hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman atau dengan kesyirikan, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ulaika lahumul amnu, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, orang-orang yang akan diberikan rasa aman yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketujuh, mungkin yang terakhir dari fadilah tauhid yang bisa kita sebutkan adalah at-tauhidu masdaru li quwwatin nafs. Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Manusia yang bertauhid, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, itu akan memiliki kekuatan jiwa yang tidak akan dia dapatkan dari siapapun dan dari apapun. Kita
sering membaca sejarah-sejarah umat Islam dari kalangan para sahabat yang kekuatan mereka, kekuatan jiwa mereka itu melebihi kekuatan fisik mereka. Dan kekuatan yang mereka dapatkan atau yang mereka miliki adalah berasal dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya meyakini Allah sebagai penolong dan membebaskan diri dari ketergantungan, harapan dan semua dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kata lain, kekuatan itu berasal dari ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang poin ketiga yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, yaitu tentang fadilah atau keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian ketiga yang bagian keempat yang akan kita sampaikan adalah tentang dua syahadat ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita sampaikan, hal-hal penting terkait tauhid, namun mungkin hanya beberapa hal tadi yang bisa kita sampaikan. Satu poin lagi yaitu tentang syahadatani atau dua kalimat syahadat. Syahadatani atau dua kalimat syahadat. Ada dua kalimat syahadat atau persaksian yang biasa kita ucapkan atau yang diucapkan oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam agama Islam, yaitu dua kalimat syahadat, dua persaksian yang diucapkan, dua janji setia yang diucapkan oleh seseorang yang disebut dengan dua syahadat atau dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, maka ketika syahadatnya ada dua, disebut dengan dua kalimat syahadat yang dalam bahasa Arab disebut asy-syahadatani atau syahadatain. Syahadatain artinya dua syahadat, dua persaksian, karena memang di dalam kalimatnya mengandung dua persaksian, yaitu persaksian atas keesaan atau ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang terungkap dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terungkap dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat ini menjadi kalimat yang sangat penting untuk kita pahami, karena ini merupakan inti dari Islam, dan tidak mungkin dan tidak akan bisa seseorang akan disebut beragama Islam, masuk ke dalam agama Islam, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat ini. Ya. Kita akan mulai dengan pembahasan asy-syahadatani. Dua kalimat syahadat kita akan bagi pembahasannya dengan masing-masing syahadat. Yang pertama, syahadat atau persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala yang terungkap dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahadat ini karena syahadat persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, persaksian atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maka syahadat ini disebut dengan syahadat tauhid, syahadatut tauhid, syahadat atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari maksud dari syahadat ini adalah al-iqraru bi anna Allah ta'ala huwa alladhi yastahiqqu min ibadati wahdahu la syai'a siwahu wa la syarika lahu. Syahadat la ilaha illallah maksudnya adalah mengikrarkan, menetapkan, meyakini dengan sebenar-benarnya
bi anna Allah Ta'ala walladhi yastahiqqu bil ibadah, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi, wahdahu la syai'a siwahu wa la syarika lahu. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk itu, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Adapun makna dari la ilaha illallah sendiri, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pun ada sesuatu selain Allah yang diibadahi oleh manusia dalam kehidupan, maka yakin apa yang diibadahi oleh manusia berupa sesuatu selain Allah tersebut adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ini di dalam surat Al-Hajj, salah satunya surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bi anna Allaha huwal haqq, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, satu-satunya yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sungguh segala sesuatu yang diseru selain Allah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, huwal batil, itu adalah batil. Maka ini makna dari la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama dari syahadat tauhid, yaitu kita mengenal makna dari la ilaha illallah atau makna dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian adapun rukun yang harus terpenuhi ketika mengucapkan la ilaha illallah, rukun yang harus dijalankan ketika kita mengucapkan atau ingin menjalankan la ilaha illallah, itu ada dua. Ini yang disebut dengan arkanul la ilaha illallah atau rukun dari la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah tadi kita sebutkan ada dua. Seseorang akan disebut benar pengucapan la ilaha illallahnya, seseorang akan diterima amal la ilaha illallahnya dengan terpenuhinya dua rukun ini. Nanti kita akan jelaskan dua rukun ini. Rukun yang pertama dari la ilaha illallah adalah rukun yang terungkap di dalam ucapan la ilaha. La ilaha artinya tidak ada satupun ilah yang berhak diibadahi. Tidak ada satupun ilah yang berhak untuk diibadahi. Nah, meniadakan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu disebut dengan an-nafyu namanya. An-nafyu atau menafikan, meniadakan, menghilangkan, menolak segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan rukun yang pertama, yaitu rukun an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua dari la ilaha illallah adalah rukun yang terungkap di dalam ucapan illallah, kecuali hanya Allah saja satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, rukun ini disebut dengan rukun isbat atau menetapkan hanya Allah satu-satunya sebagai yang berhak untuk diibadahi.
Nah, sehingga kesimpulannya rukun dari la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-isbat. Meniadakan, menolak, menghilangkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sebagai yang berhak untuk diibadahi. Itu rukun dari la ilaha illallah. Karena memang la ilaha illallah itu adalah ungkapan tauhid, ungkapan dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sampaikan di awal bahwa tauhid itu maknanya adalah menjadikan sesuatu hanya satu-satunya. Tidak mungkin kita bisa menjadikan sesuatu hanya satu-satunya sebelum kita menghilangkan segala sesuatu yang lainnya. Kita contohkan umpamanya di dalam masjid ini, dalam ruangan ini, kita hanya ingin menjadikan satu-satunya saja yang ada di dalam masjid. Ketika jamaah di dalam masjid banyak, kita hanya ingin menjadikan si Ahmad saja yang ada di dalam masjid. Maka caranya yang pertama adalah kita keluarkan semua orang yang ada di dalam masjid selain si Ahmad. Kemudian kita tetapkan, kita tahan si Ahmad di dalam masjid satu-satunya. Maka itu yang disebut menjadikan hanya sesuatu hanya satu-satunya. Ketika kita ingin menjadikan di atas meja ini hanya satu-satunya Al-Quran, maka caranya kita harus menurunkan semua yang ada di atas meja ini selain Al-Quran. Dan kita tetapkan Al-Quran tetap ada di atas meja. Ini namanya menjadikan Al-Quran hanya satu-satunya di atas meja. Ketika kita ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi, maka jalannya, caranya adalah pertama meniadakan, menghilangkan, menolak semua yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sebagai yang diibadahi. Itu rukun dari tauhid atau rukun dari la ilaha illallah, rukun dari syahadat la ilaha illallah. Itu ada dua, yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-isbat. Tidak mungkin seseorang bisa disebut orang yang benar la ilaha illallahnya dan dia bisa disebut menjalankan ketauhidan kecuali dengan menjalankan dua rukun ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa." Faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Siapa yang kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dia menolak semua peribadahan selain Allah, selain kepada Allah. Dan ini adalah ungkapan an-nafyu dari rukun la ilaha illallah tadi. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah ungkapan al-isbat. Faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, lan fisala laha, yang tidak akan terputus. Tali yang sangat kokoh atau yang disebut dengan al-urwatul wusqa dijelaskan dalam tafsir-tafsirnya adalah la ilaha illallah. Jadi orang akan disebut berpegang teguh kepada la ilaha illallah, disebut memegang la ilaha illallah, disebut ahli la ilaha illallah atau ahli tauhid ketika dia bisa menjalankan dua hal tadi, yaitu an-nafi dan al-isbat, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ini yang disebut dengan rukun la ilaha illallah. Nah, kemudian ya, kita sedikit percepat. Yang kedua atau yang berikutnya dari pembahasan syahadat tauhid tadi, dari makna yang pertama, yang kedua rukun tauhid atau rukun la ilaha illallah tadi. Yang ketiga kita sampaikan syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Adapun syarat dari la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang harus dijalankan, yang menjadi syarat dari
diterimanya la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang adalah yang pertama, la ilaha illallah yang diucapkan, yang dijalankan itu harus memenuhi syarat. Pertama, al-ilmu. Dia harus paham, dia harus memiliki ilmu tentang la ilaha illallah tadi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia mengetahui, tanpa dia mengilmui la ilaha illallah tersebut, maka la ilaha illallahnya tidak terpenuhi syaratnya. Nah, syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui. Minimal dia tahu maknanya, minimal dia tahu konsekuensi yang harus dijalankan dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Orang yang mengucapkan tanpa mengetahui maknanya, tanpa paham apa maksudnya, seperti orang yang mengucapkan bahasa yang dia sendiri tidak paham. Seperti orang yang mengucapkan suatu bahasa yang dia tidak memahami bahasa tersebut, maka tidak mungkin dia bisa menjalankan apa yang dia ucapkan. Kalau memang ada tuntutan, tidak mungkin bisa dijalankan. Kalau ada larangan, tidak mungkin bisa ditinggalkan karena dia tidak paham. Yang kedua, syarat la ilaha illallah adalah al-yakin, memiliki keyakinan yang kokoh, yang bulat terhadap la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Ketika mengucapkan dan menjalankan la ilaha illallah ini harus ikhlas, harus menunjukkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada al-mahabbah, ada kecintaan terhadap kalimat tersebut, tidak membenci kalimat dan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kelima, ada as-sidqu, jujur, tidak berpura-pura ketika menjalankan dan mengucapkan la ilaha illallah. Yang keenam, al-inqiyad, mengikuti apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah, mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha illallah yang harus dijalankan tanpa menolak. Dan yang ketujuh, al-qabul, menerima dengan ridha, dengan lapang hati apapun yang harus dijalankan, apapun yang harus dituntut untuk dijalankan dari tuntutan la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan syarat la ilaha illallah yang kita sebutkan ada 7 tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat mahabbah, yang kelima sidik, yang keenam inqiyad, yang ketujuh qabul. Kemudian poin yang berikutnya dari pembahasan syahadat tauhid atau syahadat la ilaha illallah adalah muqtadha atau konsekuensi tuntutan yang harus dijalankan oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa menjalankan konsekuensinya tidak akan bermanfaat la ilaha illallah tersebut. Kalau hanya sekadar ucapan namun perbuatannya bertentangan dengan ucapan la ilaha illallahnya. Adapun tuntutan la ilaha illallah kita sebutkan ada 2. Yang pertama, al-imanu billahi ta'ala bi tahqiqi tauhidihi wa ikhlasil ibadati lahu. Yang pertama, beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketauhidan kepadanya dan mengikhlaskan setiap peribadahan yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan ibadah kepada selain Allah, tidak menginginkan dengan ibadahnya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillahi wal bara'atu minasyirki wal musyrikin wajtinabu nawaqididdin. Yang kedua, konsekuensi yang harus dijalankan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Mengkufuri, meninggalkan, menjauhi setiap atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang dipertuhankan selain Allah, wal bara'atu minasyirki wal musyrikin, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, wajtinabu nawaqididdin, dan berusaha menjauhi pembatal-pembatal
agama, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Ini adalah tuntutan dari la ilaha illallah. Nah, ini baru pembahasan syahadat tauhid atau syahadat la ilaha illallah. Kemungkinan kalau kita diberikan waktu sampai jam 10.15 dan kita berikan sesi untuk soal jawab, mungkin hanya sampai di sini sesi materi atau penyampaian materi yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan hal-hal yang belum kita sampaikan terkait pembahasan tauhid. Mungkin saya coba kembalikan kepada moderator untuk bagaimana selanjutnya. Apakah kita langsung soal jawab atau sebentar? Silakan mungkin. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi hari ini, ilmu hari ini. Sebelumnya kita persilahkan ya Ustadz untuk sesi tanya jawab. Jadi ada sesi tanya jawab, boleh yang mau jawab dari chat atau raise hand. Nanti kita bacakan dari chat dan nanti kita persilakan dari raise hand. Sebelumnya ini Ustadz ada satu pertanyaan sudah masuk dari kolom komentar. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Apa hukumnya apabila kita terpaksa mengikuti dan membantu acara 100 harian setelah meninggalnya orang tua kita sendiri, yang mana kalau kita tidak ikut akan menjadi masalah di keluarga besar? Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Yang pertama mungkin perlu kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita, ya terutama mungkin yang belum belajar atau belum ngaji, ya masih banyak masyarakat kita yang mungkin memiliki beberapa amalan atau keyakinan yang secara syar'i itu tidak dibenarkan atau tidak diajarkan. Namun untuk menyikapi hal seperti ini, kita harus paham bahwa atau apa ya, termasuk apakah hal yang dilakukan oleh keluarga kita tersebut. Kalau hal yang dilakukan itu termasuk bagian syirik akbar atau kesyirikan yang memang betul-betul akan mengeluarkan kita dari dinul Islam, maka kita harus menolak dengan baik-baik. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang dinisbatkan kepada adat yang ketika kita telusuri hal itu tidak sampai membuat kita jatuh kepada kesyirikan, ya maka itu bisa kita berikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang memang belum paham, dan kita berusaha untuk kalau memang terpaksa harus ikut membantu, maka kita membantu dalam atau dengan niat kita menjaga silaturahim dan menjaga adab-adab kepada keluarga kita. Tapi kalau memang hal tersebut betul-betul hal yang membawa kita kepada kesyirikan atau kepada kekafiran, maka kita harus menolak dan menjelaskan. Ya, mungkin sebagian kita menganggap acara-acara yang tadi disebutkan itu adalah hal-hal yang memang tidak disyariatkan dalam Islam. Namun ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap itu adalah hal yang harus dilakukan, walaupun ketika disampaikan, ketika diminta penjelasan dalil atau rujukan, ya mereka pun belum tentu bisa memberikan penjelasan atau rujukannya. Namun untuk hal-hal seperti itu yang tidak sampai membuat kita jatuh kepada dosa besar dan tidak sampai membuat kita
terjatuh kepada kesyirikan, hendaknya kita berlemah lembut kepada saudara-saudara kita, tidak langsung membuat sesuatu yang akan berakibat tidak baik, terutama di keluarga besar kita. Dengan terus kita berdoa kepada Allah dan berusaha menyampaikan, kalau memang ada hal-hal yang tidak disyariatkan, kita sampaikan dengan cara yang baik, kita tunjukkan akhlak yang baik. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hidayah untuk kita dan mereka semua. Jadi kalau memang hanya sekedar membantu dan kita bertujuan untuk bisa menyampaikan di suatu hari nanti, selama acara itu tidak sampai kepada hal yang bersifat besar dan membawa kesyirikan, maka kita berusaha untuk bertoleransi kepada saudara-saudara kita. Tapi mungkin ada yang lain. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan melalui via chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat mendakwahi orang tua yang masih melakukan kesyirikan? Barakallahu fikum Ustaz. Seorang anak itu akan memiliki pengaruh kepada orang tuanya, begitu orang tua. Nah, yang pertama, untuk mendakwahi orang-orang tua kita yang mungkin masih melakukan sesuatu yang bersifat syirik, kita kalau bisa ditanyakan kiat-kiat dakwahnya, yang pertama, doakan mereka dengan doa yang tulus, doa yang betul-betul kita mohonkan kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi yang pertama, doakan dulu dengan doa yang betul-betul tulus dari hati kita untuk atau agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, kita berusaha untuk membuat diri kita menjadi orang yang soleh karena Allah. Karena kesolehan yang ada pada diri seorang anak itu akan berdampak kepada orang tua. Bisa jadi tanpa kita berbicara, tanpa kita melakukan dakwah langsung kepada orang tua, karena kesolehan kita, karena kita berusaha menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah, itu menjadi pembuka jalan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, perlakukan orang tua kita dengan akhlak terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena akhlak yang baik itu menjadi penentu utama atau menjadi faktor utama seseorang bisa berubah karena orang lain. Seseorang akan mau diajak oleh orang lain karena melihat akhlaknya yang baik. Maka orang tua kita terutama ketika melihat akhlak kita yang semakin baik dengan apa yang kita lakukan, melihat akhlak kita semakin baik kepada mereka dengan apa pemahaman yang sudah kita dapatkan, insya Allah mereka akan dengan mudah ikut untuk berpemahaman seperti pemahaman kita, dan hindari sesuatu yang bisa menyakiti orang tua, hindari kata-kata, perbuatan, sikap yang bisa membuat orang tua kita tersinggung, walaupun itu dalam rangka berdakwah kepada mereka. Karena orang tua beda dengan yang lainnya. Jadi doakan mereka terus dengan doa yang tulus dari kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buat diri kita dulu menjadi orang yang betul-betul soleh, orang yang betul-betul memiliki ketakwaan dalam hatinya. Karena insya Allah ketakwaan yang ada dalam hati kita semakin kuat akan memancarkan cahaya hidayah, semakin kuat juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tadi perlakukan orang tua kita dengan akhlak terbaik, hindari hal-hal yang bisa menyinggung mereka. Insya Allah
ketika kita melakukan seperti itu, nanti Allah akan memberikan jalan untuk kita bisa berdakwah dengan baik kepada mereka, untuk kita bisa mengajak mereka dengan ajakan yang akan diikuti oleh mereka, insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz via chat. Afwan Ustaz, apakah ada tuntutan sebelum memasuki bulan Ramadan untuk bersilaturahmi kepada kerabat yang masih hidup ataupun yang sudah mati? Kalau yang ditanyakan tuntunannya dalam agama, tuntunannya dalam Islam, maka secara khusus Islam tidak memberikan tuntunan untuk melakukan seperti itu. Jadi silaturahim itu dilakukan setiap saat, terutama ketika ada sesuatu yang terjadi pada kita dan keluarga kita yang membuat kerenggangan dalam hubungan kekerabatan, maka itu dilakukan silaturahim. Adapun dikhususkan di menjelang bulan Ramadan itu tidak ada secara khusus tuntunan seperti itu. Ya, kalaupun memang akan dilakukan atau ingin dilakukan, maka silakan, tapi jangan dikhususkan dan jangan diyakini keharusannya bahwa sebelum Ramadan harus melakukan itu, harus melakukan ziarah ke keluarga yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu tidak ada tuntunan secara khusus. Tapi kalau ingin dilakukan, ya jangan dikhususkan, dan kita tidak mengatakan orang yang melakukan silaturahim sebelum Ramadan, berziarah kubur sebelum Ramadan itu mereka melakukan dosa atau melakukan kesalahan, tidak. Tapi kalau yang ditanyakan apakah ada tuntunannya atau tidak, secara khusus tidak ada. Mungkin dinisbatkan kepada dalil-dalil atau anjuran-anjuran secara umum yang mungkin dikaitkan dengan hal tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi di komentar ada pertanyaan. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Apakah berobat ke orang-orang yang diyakini dapat mengobati dengan doa-doa orang tersebut kepada Allah, atau sering kita sebut dengan pengobatan alternatif, itu adalah termasuk kesyirikan? Ada dua macam pengobatan yang dibolehkan dalam Islam. Yang pertama, pengobatan secara ilmiah. Ya, jika pengobatan yang dilakukan itu dilakukan secara ilmiah seperti dengan tata cara kedokteran modern dengan cara yang ilmiah, maka itu dibolehkan. Ada penjelasan ilmiahnya. Atau yang kedua, dengan tata cara pengobatan yang dilakukan walaupun tidak terdapat penjelasan ilmiah, namun ada nas dalil yang menyebutkan kebolehannya, seperti mungkin dengan cara diruqyah syariah atau dengan cara dijampe atau didoakan oleh orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, maka itu diperbolehkan. Namun ketika pengobatan itu dilakukan dengan cara yang tidak ilmiah, tidak ada penjelasannya secara ilmiah dan tidak ada dalil syar'inya, maka itu tidak diperbolehkan. Adapun meminta doa kepada orang yang diyakini sebagai orang soleh dengan syarat doa itu betul-betul diucapkan dan diyakini bahwa doa itu tidak mengandung hal-hal yang atau ucapan-ucapan syirik, ucapan-ucapan yang menyeru selain Allah, maka itu diperbolehkan, dan itu yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Adapun ketika doa itu diucapkan dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, doa itu diucapkan dengan menyebut-nyebut nama-nama selain Allah yang tidak jelas, maka itu disebut ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang syirik. Maka
kalau kita mau mengambil pengobatan yang disebut dengan alternatif tadi, maka perhatikan sisi-sisi syar'i yang dilakukan oleh pengobat tersebut. Kalau ada tata cara atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka ditinggalkan dan tidak dilakukan. Seperti umpamanya ketika ada yang berobat diberikan syarat tertentu, ditanya dengan nama, tanggal lahir dan ibu kandung, kemudian diminta barang-barang tertentu yang pernah dia pakai, kemudian diminta untuk menanam sesuatu, membeli atau dengan persyaratan-persyaratan membeli kembang, membeli minyak wangi atau yang lainnya, atau dengan membeli satu jimat tertentu yang kemudian dipakai di kalung sebagai atau ditempatkan di rumah, maka itu adalah pengobatan yang secara syar'i tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati, karena banyak tata cara pengobatan yang seakan-akan dilakukan secara syar'i Islam, tapi ternyata di dalamnya kita mendapati banyak sekali penyimpangan, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Catatan, ketika kita berobat dengan cara yang syar'i saja, ketika meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat atau pengobat atau doa yang dibacakan tersebut, maka itu pun akan jatuh kepada kesyirikan. Maka walaupun kita berobat umpama dengan Al-Quran, dengan ruqyah syar'iyyah, maka tetap harus kita yakini kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita berobat ke dokter, meminum obat-obat tertentu, kita harus tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengobatan. Dan ketika pertanyaannya umum seperti ini, tidak dijelaskan tata caranya, kita hanya bisa menjawab secara umum bahwa pengobatan seperti itu ada dua macam, ada yang syar'i dan tidak syar'i. Mungkin seperti itu. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, terkadang anak-anak kecil suka bertanya yang aneh-aneh mengenai hal gaib, seperti di mana surga dan lainnya. Bagaimana pendapat Ustadz? Iya. Orang tua atau guru seharusnya memiliki pengetahuan dan memiliki ilmu yang bisa untuk menjelaskan kepada anak-anak kita yang sering bertanya tentang hal-hal yang mungkin berdasarkan imajinasi mereka bertanya tentang hal-hal gaib yang belum bisa mereka pikirkan, mereka jangkau dengan pikiran mereka. Ya, tetap orang tua dan guru-guru yang mendapatkan pertanyaan seperti itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan dasar syar'i atau sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil. Apalagi hal-hal gaib yang ditanyakan. Untuk hal gaib yang ditanyakan atau untuk perkara-perkara gaib, seseorang tidak bisa memberikan penjelasan apapun kecuali dengan dasar dalil atau nas syar'i, karena tidak ada yang mengetahui yang gaib, tidak ada yang bisa memahami hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita harus berikan jawaban sesuai dengan dalil-dalil syar'i, namun dengan bahasa yang disesuaikan dengan bahasa mereka sebagai anak-anak. Ya, kalau ditanya surga di mana, neraka di mana, ya jawab. Surga itu ada di samping, ada di atas Sidratul Muntaha, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inda Sidratul Muntaha, inda Jannatul Ma'wa.
Surga itu ada di tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, baik dengan fisiknya maupun dengan akalnya. Ya, begitupun neraka ada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia dan fisik manusia. Dan kita harus menjelaskan apapun yang ditanyakan terkait dengan hal yang lain dengan dalil-dalil syar'i, dengan nas-nas syar'i yang harus kita jadikan dasar untuk penjelasan hal-hal yang lain. Ya, walaupun nanti bahasanya mungkin disesuaikan dengan bahasa anak-anak atau mungkin dengan bahasa yang orang dewasa akan berbeda. Mungkin itu yang bisa kita jawab untuk pertanyaan. Afwan Ustadz, kita masih ada satu chat yang belum kebaca. Pertanyaannya, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah tolak ukur bahwa kita sudah menjalankan tauhid dengan benar dan bagaimana cara menghilangkan perasaan yang mudah dongkol serta baper? Ya. Orang yang telah menjalankan ketauhidan dengan benar, ya sebetulnya kalau ukur ilmunya, ya ketika dia berusaha betul-betul menghilangkan segala sesuatu yang dia yakini untuk diibadahi selain Allah, dan dia hanya betul-betul mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja dalam kehidupannya, itu namanya tauhid. Adapun asar atau dampak yang akan nampak pada pribadi orang-orang yang bertauhid, yang pertama hatinya tadi akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menjadi orang yang paling nyaman dan paling bahagia dalam menjalani kehidupan dunia apapun keadaannya. Ya, karena orang-orang yang bertauhid itu Allah janjikan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan diberikan rasa takut dan tidak akan diberikan rasa sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihilangkan rasa takut dari hati mereka dan rasa sedih dari hati mereka. Dan kedua rasa ini adalah sumber dari kesengsaraan hidup, ya, sehingga orang yang bertauhid, sumber kesengsaraan hidupnya akan dihilangkan oleh Allah, akan diganti dengan sumber kebahagiaan, yaitu rasa tenang dan rasa nyaman, rasa senang. Itu dampak yang akan dirasakan atau yang akan dilihat dari orang-orang yang bertauhid. Yang pertama, hati mereka adalah hati yang paling akan berbahagia dan yang akan paling merasakan ketenangan dalam kehidupannya, paling merasakan rasa aman ketika mereka hidup di dunia. Yang kedua, dari zahirnya, maka orang yang bertauhid itu semakin dia bertauhid, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia beribadah hanya kepada Allah, maka zahirnya akan menampakkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah dan akan menampakkan kebaikan kepada sesama manusia dengan menunjukkan akhlak yang baik. Jadi orang yang bertauhid itu secara hati mereka akan menjadi orang-orang yang paling tenang kehidupannya, yang paling berbahagia dalam hidupnya, yang paling akan merasa aman, dan secara zahir mereka akan nampak dari pribadi mereka ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Mungkin itu yang bisa dijawab. Baik Ustadz, jazakumullahu khairan atas semua jawabannya Ustadz. Nah, sebelum mengakhiri kajian ini, ada baiknya kita mengadakan kuis Ustadz. 2 pertanyaan, satu untuk peserta offline yang ada di situ dan satu untuk peserta online yang ada di Zoom. Boleh Ustadz nanti tinggal berikan pertanyaan, terus kasih tahu untuk peserta yang mana yang harus menjawab Ustadz. Kita mulai dari yang online ya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan 2 ya Ustadz, satu yang di offline dan satu yang di online.
Kita berikan pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang masih ingat makna tauhid secara syar'i. Arti tauhid secara syar'i. Itu pertanyaan pertama. Mungkin yang kedua pertanyaannya, sebutkan muqtada syahadati la ilaha illallah, atau tuntutan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yang terakhir tadi. Pada para peserta yang bisa menjawab, silakan raise hand. Baik, kepada Mbak Risma, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya tadi yang tauhid secara istilah ya. Tauhid secara istilah itu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Iya. Bagaimana Ustaz? Benar jawabannya Ustaz? Insyaallah. Jawabannya benar. Untuk Mbak Tina. Pertanyaan kedua berarti kepada peserta apa Ustaz? Pada para santri di sini, tadi pertanyaan yang pertama apa? Pertanyaan yang kedua, silakan sebutkan konsekuensi atau muqtada dari syahadat la ilaha illallah. Muqtada atau tuntutan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Silakan. Silakan yang di sebelah sana ujung. Ya, silakan yang agak kencang suaranya. Yang kedua, Alhamdulillah. Jawabannya betul, ada dua tadi. Al-imanu billahi bitahqiqi tauhidihi wa ikhlasil ibadati lahu. Yang kedua, al-kufru bikulli ma yu'badu min dunillah wal bara'atu minasyirki wal musyrikin wa ijtinabu nawaqiduddin. Alhamdulillah, itu ada. Baik Ustaz, untuk peserta yang sudah bisa menjawab tadi, kepada Mbak Alvina bisa kirimkan alamatnya kepada di kolom komentar untuk diberikan hadiah, dan untuk peserta yang offline tadi Ustaz mungkin bisa nanti diberikan alamatnya juga kepada panitia kami, nanti menghubungi Ustaz untuk diberikan hadiahnya. Tayyib. Alhamdulillah, sebelum akhiri Zoom ini Ustaz, ada baiknya untuk memberikan sepatah dua patah nasihat untuk kami, baik yang peserta online ataupun offline. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita telah mengikuti kajian untuk pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu pembahasan tentang tauhid. Mudah-mudahan ini adalah awal, karena masih banyak yang harus kita bahas nanti. Mudah-mudahan ini awal yang menjadi pemicu untuk kita terus mencari pengetahuan, mencari ilmu tentang tauhid khususnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang faqih dalam agamanya, sehingga dengan itu kita mendapatkan, atau sehingga dengan itu kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agamanya.
Dan kemudian untuk materi yang tadi disampaikan itu kami ambil dari buku yang saya susun sendiri untuk pembelajaran di pondok kami di pesantren Al-Falah yang kita beri judul Al-Muyassar fi Dirasati Tauhid. Ini ada buku yang sangat ringkas, yang sangat kecil tentang dasar-dasar tauhid. Bagi yang ingin mendapatkan buku ini dan ingin mempelajarinya, dipersilahkan nanti menghubungi mungkin panitia atau ini, nanti kita bisa kirimkan file PDF dari kitab ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, dan ketika ada waktu yang memungkinkan kita bisa membahas kembali. Dan jika ada yang ingin berhubungan, ingin bertanya atau ingin mengikuti kajian-kajian kami, insya Allah silakan nanti bisa menghubungi panitia atau menghubungi teman-teman ada di sini atau menghubungi panitia, insya Allah. Baik, barakallahu fikum semuanya, dan kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang pasti terjadi, yang kami ucapkan, yang kami lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz atas partisipasinya hari ini selaku pemateri dan juga ilmu yang diberikan. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangan maupun kesalahan. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema meniti jalan menuju tauhid. Semoga apa yang ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita, berkah untuk kita, serta dapat kita amalkan dan bisa menjadi ladang pahala. Amin, Allahumma amin. Demikian kajian kita online versi Zoom ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dipersilahkan.